Halo, selamat datang di channel gue. Hari ini gue akan melakukan bukan review sih sebenarnya, lebih ke pengalaman pribadi atau user experience dari Vespa ini selama 7 tahun. Gimana rasanya gue naik motor ini selama 7 tahun? Apakah rewel banget atau biasa aja? Langsung aja kita bahas. Kita bahasnya pertama dari eksterior dulu ya. Jadi ini adalah Vespa LX 2013 seri 3 valve. Ini dia 3 valve. Jadi pertama itu kalau yang masuk Indonesia lewat pembuatan Vietnam itu pertama adalah pakai mesin 2 valve. Sebenarnya ada sih yang masih buatan Italia tapi itu masih karburator, dan ini udah injeksi. Dan yang buatan Vietnam itu mulai masuk Indonesia sekitar tahun 2011, itu versi 2 valve. 2 tahun kemudian kalau nggak salah di 2013 keluar versi yang 3 valve. Dan versi berikutnya udah ada versi sprint atau versi 125 dan lain-lain. Itu udah lumayan banyak variannya. Dan versi LX ini masih dijual sampai sekarang. Dan sekarang udah ada perubahannya kalau nggak salah. Udah ada lampunya udah diganti LED. Dan mesinnya juga udah diganti sama mesin iGate kalau nggak salah. Katanya sih lebih bagus daripada versi yang 3 valve. Gue juga belum pernah ngerasain sih sampai sekarang. Dan gue pakai ini selama hampir 7 tahun. Gue beli sekitar bulan Agustus 2013 dan sekarang udah bulan 2020, bener hampir 7 tahun. Dan rasanya sih gue pakai motor ini adalah, jujur, ini motor paling bermasalah yang pernah gue punya selama hidup gue, karena gue beberapa kali ganti motor. Gue pernah pakai Mio, pernah pakai Vario dan lain-lain. Ini salah satu motor yang paling rewel dan paling fragile, paling gampang rusak dibandingkan motor-motor berikutnya, motor-motor yang pernah gue punya. Contoh kayak Ninja itu kilometer udah 28.000 tapi masalah tuh nggak ada sama sekali. Belum ada yang sampai fatality fault atau masalah-masalah konyol. Dan ini masalah banyak banget konyol. Yang pertama kali yang gue rasain adalah di 3 bulan pertama adalah gue di jalan tuh sering mogok. Jadi pertama kali gue nyetir itu di daerah Sudirman atau mana gitu. Pokoknya gue setiap naik motor ini tiba-tiba mati karena kayak nggak ada bensinnya gitu. Pokoknya kayak nggak ada tenaganya. Gue berpikiran juga nggak mungkin dong kalau motor ini selangnya mampet atau bermasalah di bagian injektornya. Itu nggak mungkin sih. Dan kalau misalnya injektor bermasalah pun rasanya bukan kayak gitu, kayak lebih ke arah berbet. Nah ini kayak motornya mati, bener-bener nggak ada tenaga sama sekali. Kayak percikan apinya tuh udah bener-bener nggak ada. Makanya gue akhirnya memutuskan untuk ke bengkel Vespa, dan itu akan ada itu di restart ulang kalau salah ECU-nya. Terus masalah berikutnya adalah, ini masalah yang paling sering ditemuin di Vespa 3 valve adalah di sektor CVT. Jadi CVT-nya tuh getarnya lumayan parah, luar biasa, ngalang-ngalangin gempa bumi kali. Gue juga kaget pertama kali nemuin motor Matic yang getarnya separah ini. Gue juga nggak tahu masalahnya di mana, dan akhirnya gue nyari. Oh ternyata ada masalah di CVT. Jadi mangkok CVT sama kampas CVT-nya itu tidak terlalu merekat, makanya jadinya ada grek kayak ada kotorannya juga sih, katanya sih gitu. Akhirnya gue mencoba untuk melakukan pantek. Akhirnya gue ganti mantek kampas koplingnya itu, terus katanya dimodifikasi sedikit sama di sektor-sektor piringannya apa mangkok dari CVT-nya. Gue juga nggak tahu diapain. Pokoknya alhasil akhirnya setelah dipantek itu kalau nggak salah di IKIM itu di daerah Pondok Kelapa nggak salah, saya ingat gue, itu biaya 500.000 dan hasilnya lumayan bagus, jauh berkurang drastis dari segi getarnya sampai 2 tahun. Nah 2-3 tahun gitu nggak salah, gue lupa. Dan sekarang udah mulai getar lagi karena gue cek itu terakhir sebelum gue servis, katanya emang udah harus ganti kampas koplingnya ini. Jadi gue nggak tahu nanti apakah akan gue ganti langsung di dalam waktu dekat ini. Gue nggak tahu, belum ada waktunya juga sih sebenarnya. Dan motor ini masalahnya apalagi ya? Oh iya, speedometer pernah mati sekali, tapi langsung gue ganti sih. Dan ini bener-bener kilometer asli gue 32.184. Itu kalau gue hitung per tahun sekitar 5.000-an kali ya. Kalau udah 7 tahun sekitar 5.000, 4.000-an lah. Karena gue juga nggak terlalu pakai jarak-jarak panjang banget, karena kan kantor gue juga nggak begitu jauh dari rumah gitu.
makanya short, nggak terlalu banyak makan kilometer lah. Terus untuk ban gue pakai Pirelli. Gue sempat pakai Michelin yang apa ya, nggak salah deh, gue agak lupa versinya yang itu. Tapi akhirnya gue ganti ini karena dari segi tampilan lebih cocok pakai yang Unico, Pirelli Unico. Lebih unik aja sih, namanya juga Unico gitu. Serinya SL38. Gue ganti depan belakang. Dulu sih gue beli pertama kali yang versi made in Brazil, jadi tuh harganya 1,2, dan sekarang udah diproduksi sama Astra Auto Parts kalau nggak salah, dan harga turun setengah harga. Wow, jauh banget sih. Dan ini gue udah ganti, depan itu ganti 2 kali dan belakang itu ganti 3 kali kalau nggak salah. Gue juga 3 kali bener. Terus juga busi gue pernah ganti, wajar karena motor udah lumayan lama. Injektor nggak pernah gue ganti karena katanya sih versi yang 3 valve ini injektor baik yang patah, karena di dalam sini coba gue cek ya. Katanya sih di wilayah sini box itu katanya banyak bermasalah sama box ini, bawahnya katanya sih tidak friendly sama injektor, jadinya hasil patah. Gue juga nggak tahu bener apa enggak, tapi gue alhamdulillahnya belum pernah kejadian sampai injektor patah, padahal mahal banget tuh, bisa 400.000 kalau nggak salah kalau misalnya ganti. Dan aki gue pernah ganti 2 kali, itu pertama tahun 2016, yang kedua kali tahun kemarin barusan, di tahun 2019 tahun kemarin. Dan oh ya, dinamo starter gue juga pernah kena di sini. Mana dinamonya? Oh nih, ada di sini. Dinamo starternya itu sekitar 800 ribuan nggak salah seingat gue. Lumayan mahal sih. Makanya sebenarnya ngerot motor ini tuh nggak gampang-gampang banget sih. Oh iya, gue pernah ganti relay starter juga. Relay starternya itu sekitar berapa ya? Di bawah 100 ribu, gue lupa. Harganya 70 apa 80 ribu gitu. Ini posisinya di sini. Pas itu kondisinya karena motor gue tiba-tiba nyetater terus. Nah, setiap gue ngontak cok langsung tiba-tiba starter sendiri, padahal gue pencet relay starternya ini. Katanya relay starternya bermasalah. Dan akhirnya gue pengalamannya, gue harus bawa motor ini didorong sampai ke daerah Romangun. Rumah gue kebetulan di Pulau Gadung, dan arah Romangun itu sekitar 2 kilometeran, lumayan banget. Ini caur banget sih, makanya motor yang lumayan nyusahin. Dan bagian-bagian anehnya sejujurnya masih banyak banget. Gue juga saking banyaknya jadi lupa apa aja yang pernah gue ganti. Yang pasti sih kampas rem depan udah gue ganti setiap 10.000 kilo, belakang juga setiap 10.000 kilometer. Lampu depan udah pernah gue ganti. Pertama kali itu bohlam biasa, yang kedua kali akhirnya gue pakai Luminos. Tapi Luminos itu versi biasa adalah H4. Jadi perbedaan H4 sama HS1 adalah posisi mata kakinya. Jadi ketika lu pasang H4 di sini, jadi lampu jauh itu jadi lampu dekat. Lampu dekat itu lampu jauh, jadi kebalikan. Jadi dan posisinya itu nggak bisa diakalin. Kalau gue sih nggak berani untuk ngakalin karena ini masalah kelistrikan kan, jadi nggak berani gue apa-apain. Untuk pajaknya sekitar 400 ribuan karena gue progresif ketiga motor ini, jadi agak mahal juga sih sebenarnya. Terus apalagi ya, ban juga kalau misalnya udah agak tua, lo harus memperhatikan ini tuh sering banget kempes, dan ini katanya mudah rentan untuk getas. Jadi makanya kalau misalnya lo udah 3 atau 4 tahun, mendingan langsung ganti yang versi besi aja, karena biasanya besi itu meskipun karatan sih, tapi lebih awet daripada versi yang karat ini kalau udah lama gitu. Makanya mendingan lo ganti aja, mendingan ke besi. Terus kalau misalnya oli itu di 3 valve itu nggak tahu bener apa enggak. Kalau gue isi sampai 1,3 atau 1,2 liter itu olinya naik sampai blok mesin yang ujung. Jadi masuk ke ujung, nanti kebuang ke sini, nanti lama-lama masuk ke filter.
Nah, gue pernah kebanjiran filter oli itu sampai masuk sini, sampai banjir, bener-bener banjir. Dan akhirnya saringannya jadi hitam banget pas itu. Gue pernah kejadian kayak gitu. Dan akhirnya ada beberapa orang nyaranin untuk ngisi oli dari motor ini tuh mendingan 1 liter aja. Karena kalau misal 1,2 tuh kebanyakan. Jadi akhirnya dia ngebuang ke saringan sini dan akhirnya tarikan jadi berat yang gue rasain. Makanya gue setiap servis itu harus isi 1 liter gitu. Sekarang lebih enak sih. Terus masalah-masalah yang lain sebenarnya ada banyak banget, sampai gue lupa sih sebenarnya. Dan misalnya lo kalau mau minang Vespa ini, lo harus memperhatikan pertama CVT itu apakah udah dipantek atau belum. Kalau misalnya belum dipantek, lo harus benar-benar make sure ganti CVT ini, kampas CVT diganti yang lebih mahal lah. Contohnya yang Polini, nah misalnya itu harga 1,2, atau yang agak murah dikit Kawahara gitu. Bisa sih dipantek, tapi agak sayang gitu. Nanti juga bakalan kumat lagi. Katanya sih mendingan lo pakai versi yang udah jadi aja. Contoh misalnya Polini, Malossi, atau Kawahara yang agak murah gitu. Itu katanya lebih bagus. Dan lo harus merhatiin beberapa poin-poin. Contohnya di depan itu apakah ini center atau enggak, antara ban sama sini gitu, sama stang itu apakah center atau enggak. Banyak kejadian kalau misalnya bannya ini botak sebelah, jadi sebelah kiri gitu, jadi sisi kirinya yang habis, sisi kanannya masih tebel. Itu katanya yang sering kejadian di Vespa, karena ini emang single arm kan, jadi mudah untuk agak itu nggak center gitu. Banyak banget kejadian kayak gitu. Terus body juga harus perhatiin catnya original atau enggak, ya biasalah. Terus kalau misalnya udah agak tua nih LX, ini banyak kejadian jahitannya itu tuh mulai lepas. Ini beberapa udah mulai lepas kan, kayaknya udah agak sebenarnya harus dijahit ulang sih. Kalau misalnya nggak dijahit ulang, kalau lagi posisi basah nih, ini rembes nih, jadi celana lu bakalan basah, ikut basah. Makanya sebenarnya harus dijahit ulang. Selebihnya itu aja sih yang gue sampein. Overall sih gue sejujurnya sih gue nggak begitu puas naik motor ini, tapi ada ikatan batin aja sih sebenarnya pakai motor ini. Jujur ini salah satu motor terlama yang pernah gue punya, salah satu motor terlama dan paling rewel. Kenapa? Makanya mungkin kalau motor-motor yang lain gitu nggak ada masalah gitu, jadi kayaknya nggak ada ikatan emosional antara motor sama gue sendiri. Akhirnya jadi kayak biasa, jadi gampang untuk kejual. Dan ini kayak agak berat untuk misalnya gue jual gitu misalnya. Makanya gue akan motor ini jadi motor yang terlama gitu. Itu juga susah untuk diungkapin dengan kata, karena biasanya kalau lu ngomong benci padahal lu asli cinta sama motor ini. Makanya jadi itu aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalnya mau nanya langsung di kolom komentar aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.